Jadi, oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Apakah terdengar jelas suara saya? Sore, Pak. Jelas. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas sekilas tentang nutrisi dan kesuburan. Jadi di sesi kali ini kita akan sama-sama sharing gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan dari Bapak Ibu juga Halo Pak sangat Yaitu. diterima baik untuk kita saling sharing. Oke, baik. Nutrisi dan kesuburan. Apa sih yang akan kita sama-sama sharingkan hari ini adalah sekilas tentang kesuburan itu, terus bagaimana nutrisi tersebut mempengaruhi kesuburan, dan juga apa diet yang akan kita terapkan dalam kegiatan untuk sama-sama mencari solusi dari kesuburan dan juga ketidaksuburan. Kok nggak bisa ya? Oke, untuk itu kita kenali dulu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kesuburan dan juga ketidaksuburan. Uh, Individu yang tidak mampu untuk mengandung atau hamil, itu biasa kita kenal dengan ketidaksuburan, berarti tidak subur sehingga tidak bisa untuk hamil atau mengandung. Dan untuk kesuburan, berarti individu yang memiliki kemampuan untuk mengandung atau hamil atau bahkan nantinya akan memiliki anak. Mari kita saksikan proses dari kehamilan itu sendiri. Nah, dari video ini kita bisa lihat bahwa sel sperma yang masuk ke dalam vagina uh, yang berwarna putih ini akan bergerak-gerak dan akan berenang menuju ke tuba falopi. Nah, tuba falopi di sini tempatnya sel telur itu berada. Jadi di sini adalah target jalannya sperma gitu. Ketika sudah di ejakulasikan oleh pria masuk ke dalam vagina, dia akan berenang-renang dibantu oleh flagel yang ada pada ekor sel sperma itu. Nah, ekor sel sperma ini dari video ini dia akan menuju ke sel telur itu, kemudian terjadi fertilisasi atau fertilisasi ini di mana sperma ini akan uh, seperti menembak gitu ke sel telur sehingga satu sperma unggulan itu akan berhasil masuk dan sperma yang lain akan auto gugur gitu. Jadi secara otomatis gugur dan satu yang berhasil masuk adalah sperma yang sangat kuat untuk bisa menembus jadi satu untuk satu sel telur. Jadi kepalanya akan menembus masuk ke dalam sel telur dan di dalam ini akan terjadi proses fertilisasi. Di dalam sel sperma dan juga sel telur tadi dari perempuan dan juga laki-laki mengandung kromosom X dan juga Y. Nah, itu akan bersatu dan pada individu pada makhluk hidup manusia kita semua uh, itu akan terjadi pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini dari satu sel akan membelah diri gitu. Ketika terjadi pertemuan genetik transfer kromosom, dia akan bersatu, terus dia akan kemudian membelah selnya. Nah, kayak gini kromosomnya saling bersatu, nanti dia akan kemudian melakukan pembelahan menjadi dua dan kemudian menjadi empat. Nah, pembelahan ini biasa kita kenal dengan istilah pembelahan meiosis. Oke, dari situ akan terbentuk dua, lalu akan terbentuk jadi empat. Oke. Nah, setelah itu hasilnya akan kemudian dihantarkan menuju ke tempatnya untuk kemudian sigot, membentuk sigot, kemudian ditempel di sini di bagian endometriumnya dan nanti dibantu juga dengan plasenta untuk pemberian nutrisi. Nah, ini bentuknya sigot, dia akan dalam proses kehamilan itu ada empat
Ada 3 tahap, dibagi jadi 3 tahap: trimester pertama, trimester 2, dan trimester 3, dan sampai kelahiran bayi. Nah, pada proses seperti inilah dia kemudian terbentuk uh, organ-organnya dan juga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan seorang bayi. Janin dalam kandungan didapatkan dari plasenta ibu. Nah, tipe ketidaksuburan. Tipe-tipe ketidaksuburan itu kita bagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer, dari awalnya memang sudah tidak mampu atau tidak bisa hamil, sekalipun sudah berhubungan intim tanpa pengaman atau tanpa di masa-masa suburnya itu sudah berhubungan intim, tapi belum belum menghasilkan gitu. Itu biasa disebut dengan primer. Jadi dari awal dia nggak pernah dapat bayi gitu. Tetapi kalau ketidaksuburan sekunder adalah terjadi di individu yang sebelumnya dia udah melahirkan nih anak pertama, tetapi selanjutnya mau program untuk anak kedua itu agak-agak susah gitu, bahkan tidak tidak bisa. Nah, itu disebut sebagai ketidaksuburan sekunder. Jadi simpelnya disebut sebagai uh, apa anak pertama aja yang lahir terus udah nggak jadi pernah subur gitu. Nah, apa sih gejala dari ketidaksuburan itu? Jadi tanda tanya seperti ini: sakit di bagian abdomen atau sakit bagian daerah-daerah perut gitu, abdominal. Terus siklus menstruasinya itu tidak bisa diprediksi gitu, jadi tidak teratur, besok mens atau mungkin nggak mens gitu, jadi nggak teratur. Terus ada pendarahan pada daerah-daerah vaginal, kemudian mengeluarkan darah gitu. Dan gangguan pada penis ini biasanya terkait masalah ejakulasi, ereksi, dan juga banyak hal yang terkait dengan penyakit-penyakit pada pria. Dan yang menjadi titik poin tertentu adalah terpenting adalah tidak menstruasi pada perempuan. Jadi ketika tidak menstruasi pada perempuan, jadi tidak terbentuk suatu sel telur baru yang siap untuk dibuahi. Jadi ketika tidak ada yang bisa dibuahi, berarti sangat mengganggu untuk proses ketidaksuburan itu. Jadi menghambat untuk proses hamil karena nggak ada yang dibuahi. Jadi perempuan tidak menstruasi. Jadi itu tanda-tanda dari tidak subur juga. Terus penyebabnya untuk bagian daerah wanita itu terjadi endometriosis, di mana ini endometriosis ini uh, tumbuhnya di luar rahim gitu. Si sel telur ini di luar rahim. Jadi ketika masuk udah nggak ada efeknya juga. Terus terjadi anemia atau kekurangan darah gitu ya. Terus bisa juga disebabkan oleh penyakit tiroid, disfungsi seks, PCOS, dan juga penyakit kelenjar pituitari dan autoimun gitu. Dan juga bisa disebabkan oleh sakit ginjal. Jadi penyebab-penyebab inilah yang bisa menyebabkan perempuan alami ketidaksuburan. Untuk pria sendiri bisa karena fibrostik kistik gitu. Uh, Terus ada testosteron rendah, terus ada disfungsi ereksi, jadi nggak bisa ereksi, jadi nggak bisa menyalurkan sel spermanya. Terus ada disfungsi seksual, jadi nggak seksualnya itu bisa karena kayak tadi nggak bisa ereksi, terus ada delay gitu, jadi nggak bisa keluar. Dan setelah kemoterapi atau terapi radiasi, biasanya kalau misalnya antara kemoterapi terpapar suhu tinggi atau kecelakaan pada skrotum, ini bisa menyebabkan produksi sperma jadi terhambat, seperti jumlahnya jadi kurang atau bentuk spermanya tidak sempurna. Dan uh, banyak hal yang terjadi pada sperma sehingga tidak ideal lagi untuk bisa menembus ke sel telur. Karena untuk bisa menembus ke sel telur, untuk membuahi sel telur, sperma harus benar-benar sperma yang sangat unggul. Namun ketika terjadi penyebab-penyebab ini seperti kemoterapi, fibrokistik, itu menyebabkan sperma tidak terbaik lagi gitu. Jadi menembus si sel telur itu udah nggak ada kemampuannya lagi, jadi lemah. Terus faktor resiko yang biasa kita ketahui kenapa orang tidak subur bisa karena lanjut usia, terutama kepada perempuan biasanya kalau udah menopause dia udah nggak subur. Terus gangguan makan. Jadi gangguan makan itu seperti kayak
turunnya nafsu makan, terus yang kedua terlalu banyak mengonsumsi gula, terutama pada usia-usia 20-an jarang terlalu banyak mengonsumsi gula, terus konsumsi alkohol juga yang berlebihan dan terpapar racun. Jadi untuk makanan sendiri di sini kita lebih ke diet, bukan dilarang makan tetapi dikurangin. Terus faktor risiko berikutnya adalah olahraga berlebihan. Jadi ketika kita olahraga berlebihan itu bisa memacu dari yang pertama itu seperti kayak kemampuan kita lagi untuk kayak hasratnya itu udah hilang. Terus yang kedua udah kecapean gitu. Dan terus yang berikutnya adalah yang tadi radiasi. Jadi radiasi ini bisa merusak sel sperma gitu. Dan juga sel-sel telur dari kita. Terus penyakit-penyakit kelamin bisa disebabkan juga dari situ. Terus perokok aktif. Untuk proses diagnosanya untuk ketidaksuburan itu, untuk wanita sendiri kita bisa tes darah, X-ray atau HSG, juga pemeriksaan pelvisnya. Dari semuanya ini kita HSG aja yang paling terbaik biasanya untuk proses diagnosanya. Dan untuk proses diagnosanya sendiri wajib dilakukan oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Dan diagnosa untuk sel sperma pria itu biasanya dari skrotal di USG juga, tes darah juga, dan juga analisa sperma. Jadi dihitung tuh berapa spermanya yang bagus. Jadi biasanya orang banyak sperma nggak ada yang unggul gitu. Tapi dari diagnosa ini bisa kita analisa spermanya, apakah spermanya unggul atau jumlahnya banyak, pH-nya oke. Karena dari sperma itu dia harus cenderung basah karena di dalam cervix atau reproduksi dari perempuan itu dia bersifat asam. Jadi ketika spermanya mau masuk di situ dia harus basah untuk bisa dia lewat gitu. Kalau dia sama-sama asam malah terjebak nantinya. Terus untuk perawatannya sendiri bisa dari pengobatan, bisa juga dengan cara dioperasi gitu. Jadi untuk pengobatannya sendiri bisa dengan stimulasi ovari, diberikan stimulasi pada ovum untuk bisa meningkatkan uh, kualitasnya, dan juga bisa dengan pengobatan ereksi. Jadi terapi ereksi buat pria-pria gitu biar ereksi. Terus operasi sendiri yaitu dengan cara dibuka, biasanya di bagian ovarinya itu kesumbat, jadi tertutup. Jadi saat sperma masuk itu nggak bisa tembus karena ada sumbatannya. Nah itu biasanya dibuka untuk diangkat, dan juga bisa juga di pria itu tersumbat di daerah batang penisnya untuk kemudian didistribusi keluar, itu biasa tersumbat di bagian situ. Jadi biasa ada pengobatan langsung dari dokter untuk melakukan pembedahan gitu, untuk operasi sendiri. Nah, untuk teknologinya, untuk kita bisa melakukan untuk pembuahan gitu. Jadi ada in vitro fertilisasi di mana kita itu mengambil sel telur dari perempuan, terus diletakkan sel telur dan spermanya di lab. Baru di situ akan terjadi fertilisasi, berarti dilakukan di luar gitu ya. Baru dikembalikan lagi ke embrio ini ke uterusnya. Nah, terus yang kedua adalah intra atau IUI, itu biasa diletakkan sperma secara langsung dalam uterus, jadi dimasukkan langsung di uterus dan dibantu langsung untuk fertilisasi. Jadi ketika udah terjadi fertilisasi maka dia akan membentuk suatu yang nantinya menjadi janin. Terus ada juga yang ketiga adalah injeksi intrasistoplasmik sperma, jadi mengambil sel telur dari ovum, terus disuntikkan sperma tunggal ke sel telur, jadi disuntikkan langsung. Terus hasil fertilisasi yang terjadi, kemudian ini embrionya, jadi embrio itu udah mau jadi bentuk yang jadi janin gitu. Nah itu kemudian dikembalikan lagi masuk ke uterus untuk menempel ke situ. Jadi nanti disuplai nutrisinya oleh plasenta ibu melahirkan gitu. Untuk tindakan pencegahannya, yang tadi pastinya tentunya kita harus menjaga makan kita, pola hidup kita dengan cara makan dengan baik, diet yang seimbang gitu. Jadi tadi
Kalau tadinya kita suka gula, bisa dikurangin dikit gulanya, bukan dilarang, tetapi dikurangin aja. Terus usahakan jangan merokok. Biasa di tulisan rokok itu ada impotensi gitu-gitu ya, yang bisa menyebabkan menurunnya kesuburan pada pria ataupun juga wanita gitu. Terus batasi atau hindari juga alkohol. Nah, terus hindari racun. Tentunya apapun itu kita pasti menghindari racun juga kan. Terus batasi kafein. Jadi dibatasi, bukan dihilangkan tapi dibatasi aja sewajarnya. Terus olahraga secara teratur dengan porsi yang baik, jangan terlalu diporsir, secukupnya saja, jangan berlebihan. Terus selanjutnya lagi, ketika kita sudah belajar ini tentu ada nutrisi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah vitamin B9 atau biasa disebut dengan asam folat. Asam folat ini dia akan memperbaiki DNA kita. Terus dia akan memproduksi sel darah merah dan mengembangkan otak-otak bayi gitu selama masa kehamilan ya. Jadi nutrisi ini sangat penting untuk uh, dia dapat meningkatkan asupan folat dan menurunkan ketidaksuburan atau resiko keguguran pada wanita, dan yang terpenting dia bisa meningkatkan jumlah sperma dan juga motilitasnya. Jadi pergerakannya gitu untuk menuju ke sel telur untuk kemudian dibuahi. Terus ada vitamin B12, ini bisa untuk sintesis DNA, jadi dia bisa membantu untuk sintesis DNA dan dia bisa memproduksi sel darah merah. Nah, terus dia bisa membuat jaringan saraf dan jantung kita jadi sehat juga. Uh, Ketika jantung udah sehat, jadi distribusi darah ke seluruh tubuh kita itu tercukupi. Dan juga bermanfaat untuk bayi selama proses kehamilan dengan cara mengembangkan otak bayi dan juga saraf-sarafnya, sehingga perkembangannya lebih baik. Terus ada omega 3 atau asam lemak, ini kita bisa peroleh dari ikan-ikanan atau bisa juga dari kacang dan biji-bijian lah. Terus contohnya itu bisa kita peroleh dari ikan salmon, ikan tuna. Dari nutrisi omega 3 ini, dia bisa meningkatkan motilitas sperma dan bisa menurunkan komplikasi risiko pada kehamilan. Terus menunda penuaan ovum, jadi terjadi delay di situ. Jadi jangan sampai ovum ini segera luruh gitu atau luruh terbawa oleh menstruasi. Dan pada pria dia bisa meningkatkan pada wanita juga dia bisa meningkatkan kualitas dari sel telur. Jadi telurnya ini berkualitas dan sudah sangat siap untuk dibuahi oleh sperma. Terus makanan agar kita tetap subur, yaitu dengan cara kita tentunya makan makanan yang sehat, konsumsi lemak nabati secara teratur, dan hindari makanan-makanan buatan atau biasa kita sebut lebih kita pilih ke real food daripada makanan-makanan yang buatan itu, karena dari makanan buatan itu bisa kita peroleh kayak gula, terus lemak-lemak buatan yang kadarnya sangat-sangat tinggi. Terus ada bagusnya kita juga konsumsi buah-buahan yang tinggi akan antioksidan. Terus yang kedua itu mengonsumsi karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu bisa kita peroleh dari umbi-umbian. Terus kita bukan yang ngambil dari makanan-makanan yang olahan gitu. Jadi langsung dari memang real food gitu untuk karbohidratnya. Seperti dari kentang bisa. Terus kita juga batasi konsumsi makanan-makanan instan gitu ya, yang produk-produk olahan yang kayak di kaleng, sarden gitu, ikan-ikan sambal, dan semua yang ada pengawet-pengawetnya gitu. Jadi kita batasi untuk kita konsumsi, jangan selalu kita sering-sering gitu ya. Terus apalagi tentu opsi lain agar kita terus apa subur, kita bisa konsumsi sumber-sumber zinc atau juga zat-zat besi dari tanaman, dan kita bisa hindari juga susu yang lemaknya itu rendah. Terus ganti protein hewani dengan protein nabati.
Jadi kayak misalnya tempe, tahu itu bisa jadi pilihan kita untuk mengganti ke nabati. Terus batasi konsumsi kafein dan juga dari kesuburan ini artinya tadi kita kembali bahwa kesuburan adalah kemampuan seseorang untuk mengandung atau hamil, sedangkan ketidaksuburan adalah ya tentu kita tidak mampu untuk hamil atau tidak bisa mengandung. Nah, kesuburan itu dibagi menjadi dua, adalah kesuburan primer dan sekunder, di mana kesuburan primer, ketidaksuburan primer itu tidak mampu untuk mengandung, sementara ketidaksuburan sekunder pernah melahirkan seorang anak, tetapi selanjutnya udah nggak bisa lagi. Terus perawatannya kita bisa tadi kita udah pelajari bahwa perawatannya bisa berdasarkan obat-obatan, berdasarkan operasi, dan juga teknologi-teknologi reproduksi yang sedang berkembang di zaman modern ini. Terus untuk faktor-faktor resiko yang bisa kita jadikan acuan gitu untuk menilai ketidaksuburan kita adalah yang pertama dari umur. Tentu umur berpengaruh, semakin tua semakin menurun juga kesuburan dari manusia, gangguan-gangguan makan, terus konsumsi alkohol berlebihan, dari lifestyle kita lah. Terus yang berikut adalah nutrisi untuk mempengaruhi kesuburan itu kita bisa dapat dari asam folat, yaitu asam folat, terus ada vitamin B12, terus lemak-lemak dari omega 3 seperti yang dari ikan-ikan tadi. Dan apa yang harus kita lakukan adalah untuk diet untuk kesuburan kita adalah hindari makanan yang terlalu tinggi lemak buatannya dan makan yang tinggi antioksidannya seperti kayak misalnya buah-buahan dan konsumsi karbohidrat kompleks. Jadi tadi mengubah makanan-makanan instan menjadi real food, dari kayak kentang-kentang, dari ubi-ubi gitu, karbohidrat kompleks. Terus batasi makanan-makanan yang instan dari kaleng-kalengan atau apapun itu produk-produk olahan yang banyak mengandung pengawet dan juga banyak melalui prosedur-prosedur pengolahan. Terus kita juga disarankan untuk meningkatkan makanan-makanan yang tinggi akan zat besi dan hindari produk susu yang lemak dan batasi konsumsi kafein. Dari Nutri kita juga memiliki produk yang bisa kita kombinasikan nih. Jadi kombinasinya itu secara sinergis, secara bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan uh, efek yang uh, optimum gitu. Jadi kita ada produk Vitanetic Circulic Plus. Nah, pada wanita ini akan bisa meningkatkan secara signifikan, dan dengan Vitanetic Circulic ini bisa meningkatkan penebalan pada lapisan endometrium sehingga dia lebih kokoh gitu. Terus dalam penelitian juga berdasarkan penelitian, sirkulik ini bisa berperan dalam meningkatkan konsentrasi sperma setelah pemakaian 1 sampai 2 bulan. Jadi dikonsumsi selama 1 sampai 2 bulan, dalam menurut penelitian ini bisa meningkatkan konsentrasi dari sperma atau jumlah sperma gitu ya. Terus dari Biospray dan Biospray Plus, di dalam Biospray ini udah terdapat hormon-hormon pertumbuhan. Jadi bisa meningkatkan presentasi kehamilan, dan tidak hanya meningkatkan, dia juga melindungi selama kita proses hamil dan meningkatkan angka kelahiran. Dan studi juga menunjukkan bahwa dalam hormon dalam Biospray ini juga yang merupakan terdapat hormon HGH itu juga bisa memberikan manfaat bahwa dia bisa meningkatkan jumlah sperma secara baik, dan dia bisa menstimulasi ovarium tadi untuk bisa memproduksi sel telur yang sehat yang sudah sangat siap untuk dibuahi. Jadi kemungkinan ketika sperma udah bagus bertemu dengan sel telur yang baik akan terjadi fertilisasi dan bahkan sampai kehamilan, bisa hamil. Jadi meningkatkan kesuburan, terus nanti bisa spermanya bisa tembus ke sel telur dan bisa menyebabkan kehamilan. Untuk nutrisi lainnya lagi kita bisa pilih pitokompleks. Jadi suplemen ini juga karena tadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang
mengandung antioksidan. Jadi Vitanetic Phytocomplex ini Bapak Ibu bisa jadikan sebagai pilihan ketika udah bingung, apa yang mengandung banyak antioksidan ya, atau pengen yang ini cepat nih. Kita bisa pilih Vitanetic aja. Jadi suplemen untuk kita bisa memperoleh antioksidan. Karena secara in vivo DNA pada pria yang tidak subur dan meningkatkan kesempatan untuk hamil pada ibu. Dan juga dari Vitanetic Complex ini uh, terdapat ekstrak anggur. Jadi ekstrak anggur ini berdasarkan penelitian dia bisa memperbaiki kualitas sel telur. Jadi tadi kembali lagi bahwa ketika sel telurnya udah bagus, bertemu dengan sperma yang baik, akan mengahas lebih lebih berpotensi gitu untuk bisa kemudian meningkatkan kesuburan dan bahkan membentuk janin dalam kandungan ibu. Jadi ketiga produk ini saling bekerja sama untuk memberikan hasil optimum. Ada yang menebalkan endometrium untuk proses penempalan zigotnya nanti, dan juga dia meningkatkan presentasi kehamilan dan keberhasilan sampai ibu Oh, melahirkan. alhamdulillah aku baru nginceng lah ya apa mbok Dene sik moncrat mancet kayak gini. Dan sekian produk ini artinya dari tiga produk ini atau bisa empat karena ada BioSpray 2 bekerja secara sinergis untuk mensupport dari proses atau rencana atau planning kita memiliki keturunan, karena efeknya sangat mendukung untuk kesuburan kita. Kemudian yang berikutnya memperbaiki sel telur dan juga sperma yang akan menjadi objek utama dalam proses kehamilan gitu. Jadi ketiga produk ini kita bisa langsung kombinasikan dan diminum secara teratur. Dan terus perhatikan keseimbangan gizi untuk mensupport dari proses planning dari kehamilan gitu. Oke, baik. Sekian untuk sharing kita. Mungkin ada yang boleh bertanya. Ya, baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa Pak Stefanus. Kepada Bapak Ibu semuanya, peserta acara hari ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Boleh ketik di chat ataupun di-unmute mikrofonnya untuk bertanya langsung. Di sini ada Pak Aris udah join, Pak Agustinus. Selamat sore, Pak. Ada Bu Adik juga, Pak Alex. Ada Pak Burhan. Ya, sorry Pak Agus. Pak Putra mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Putra? Putra mungkin masih di jalan ya. Bu Antika, Bu Novi, Bu Adik. Ya Mbak Ica. Siang Bu Antika. Bu Antika Mungkin mau kalau saya bertanya Bu? sharing ya Mbak Ica ya. Boleh Bu, boleh. Iya, untuk masalah kesuburan ini karena kita sudah punya banyak pasiennya, apalagi di Malang itu ya, dari mitra kerjanya Bu Eti, itu yang kita bantu di Araya itu banyak yang hamil gitu. Memang biospray itu luar biasa. Kita melihat dari kedua belah pihak, antara istri indung telurnya harus gemuk gitu ya. Ada kasus itu eh, namanya Mbak Inge, itu sudah melakukan bayi tabung dan 2 kali bayi tabung itu gagal.
Begitu saya lihat hasil labnya itu, ternyata indung telurnya itu kurus-kurus. Saya bilang kenapa melakukan bayi tabung kalau indung telurnya aja nggak siap dibuahin, saya bilang kayak gitu. Iya Bu Antika, sebetulnya dokternya juga bilang seperti itu, tapi saya pada waktu itu ingin mencoba aja, ternyata memang gagal. Jadi kalau di biospray bagaimana? Kalau di biospray memang kita memperbaiki 8 hormon utama, salah satunya adalah estrogen, progesteron, testosteron juga. Insya Allah nanti kualitas dari sperma kita bantu lagi dengan pakai sirkulik, pakai pitokompleks, benar ya Bapak. Pak siapa? Bapak pembicara kita ya, Pak Evan. nama Evan. Pak Stefan. Iya, itu benar banget Pak. Itu sudah terrealisasi sama Antika bahwa itu semuanya sudah kita lakukan. Ternyata memang hasilnya luar biasa dan mereka hamil. Karena indung telur itu dengan secepat kilat yang dari kurus-kurus itu di lab lagi itu menjadi gemuk-gemuk seperti itu. Jumlah sperma yang kurang itu langsung mengcover. Padahal ada yang cacat kayak pancing gitu ya, kayak harusnya kan kayak ceblong gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu menjadi kayak ceblong semua gitu dan akhirnya bisa banyak, kental, sehingga mereka punya kualitas sama-sama bagus. Nggak lama pakai biospray itu cuma 2-3 bulan mereka udah hamil. Bahkan kembar loh, ada yang kembar pakai biospray. Jadi Wow. kita ini memang pemecahan sel sperma itu luar biasa, regenerasi sel untuk indung telur itu luar biasa pokoknya biospray dahsyat deh pokoknya. Ini yang memang sayangnya ya Pak, memang beliau orang-orang berpengaruh, jadi kalau di video itu kan nggak mau karena takut malu lah inilah, tapi setiap ketemu kita pernah suatu ketika ketemu Pak JT di seminar kita di Malang, beliau langsung bilang, Pak, bayi saya ini bayi mahal. Biarpun hanya 15 juta saya beli biospray lebih mahal dari bayi tabung, hasilnya tapi lebih mahal saya pakai biospray biarpun lebih mahal bayi tabung, bilang seperti itu loh. Pak Iya. JT makanya pada waktu itu kagum banget ketemu ini si baby ini gitu. Luar biasa. Iya. Itu kalau yang dari saya seperti itu Bapak. Ya benar. Jadi prinsipnya di sini kita perbaikin dulu yang kita perbaiki seperti sel telur dan juga kualitas sperma untuk bisa terjadi pembuahan dan nanti pada akhirnya bisa meningkatkan kesuburan dan juga nanti kemungkinan terbaiknya adalah kita bisa mengandung. Dan dari biospray ini sendiri dia tidak hanya sampai mengandung aja, tetapi juga dia membantu dalam perawatan selama masa mengandung yang tadi terbagi 3, itu adalah trimester 1, trimester 2, trimester 3, bahkan sampai lahiran. Jadi benar-benar disupport gitu. Baik. Terima kasih Bu Antika sudah sharing. Mungkin kepada Pak Evan saya juga ingin sedikit sharing ya. Saya pernah kebetulan dapat kasus gitu dari calon customer, saya lupa di mana gitu, pengguna biospray gitu. Jadi salah satu pengguna biospray ini pernah cerita dia pernah ketemu customer yang sudah menopause, tiba-tiba pas pakai biospray kembali menstruasi. Nah dalam kejadian seperti ini, apakah kembalinya ibu ini menstruasi apakah berbahaya atau tidak? Dan apakah juga mempengaruhi kesuburan si ibu ini di umur yang mungkin sudah 50 tahun ke atas? Mungkin Pak Evan boleh menjawab dari segi kesehatan yang lebih spesifik mungkin. Iya. Ya baik, untuk kasus seperti ini aja itu fine-fine aja, baik-baik aja untuk Ica, jadi nggak ada pengaruh sama sekali karena sebenarnya menopause itu udah nggak bisa produksi sel telur, jadi nggak ada yang bisa diluruhkan gitu, nggak bisa ada yang dikeluarin gitu, karena tubuh kita itu dia harus diperbaharui terus gitu sel telurnya. Jadi kalau udah tua dia akan terjadi pemecahan, jadi pecah dalam bentuk darah, jadi endometriumnya itu luruh gitu ya. Jadi tapi untuk kasus seperti tadi yang ibu udah menopause ternyata pakai nutrisi dari biospray atau dari produk Nutrik malah meningkatkan kesuburannya, dan bahkan ya tentu saja ketika suburnya udah naik berarti dia bisa menghasilkan sel-sel telur gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalahnya gitu kalau dari pribadinya sendiri nyaman gitu ya, oke aja. Oke, berarti Oh iya Pak, ini ada satu cerita juga dari untuk yang seperti itu ya. Wanita itu kan memang punya batas masa ya.
di mana di saat kita pramenopause sampai menuju menopause itu kan ada batas di mana kita tidak bisa memproduksi hormon estrogen kembali, sehingga kita ini bisa terjadi intinya kering di mana-mana ya, kemarau di mana-mana itu terjadi pada wanita. Nah, kemudian saya ini membantu orang yang sudah menopause, ini pakai biospray itu bisa lembab kembali, karena hebatnya memang memperbaiki 8 hormon utama lagi, biarpun beliau tidak menstruasi kembali, tetapi lembab kembali. Dan itu juga terjadi pada ibu saya, usia 72 tahun itu beliau terjadi kelembapan kembali. Nah, saya selalu bilang bahwa satu pertanda kalau kita ini lembab pada vagina tentunya pasti akan lembab di mana-mana juga. Tulang terutama, kulit, mata, seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi orang yang sudah sebelum menopause, dia pakai biospray, kemudian di saat menopause dia tidak merasakan yang namanya kering di mana-mana seperti yang dirasakan orang-orang pada umumnya di saat menopause. Jadi seperti itu Pak, hebatnya biospray, dikonsumsi sebelum menopause itu terjaga kelembapannya, dikonsumsi setelah menopause akan terjadi kelembapan kembali. Itu yang sudah banyak saya lakukan di lapangan seperti itu Bapak. Oh iya, ini juga tidak terlepas dari kontribusi dari kandungan dari biospray, yaitu mengandung hormon-hormon pertumbuhan. Jadi ketika ada hormon pertumbuhan, tentunya sel akan terus beregenerasi gitu. Jadi ada supportnya, ada nutrisinya, dan juga lingkungannya udah mendukung. Jadi pasti kemungkinan hal seperti terjadi kelembapan tadi, kesuburan yang ditanyakan Ica, itu semuanya akan sangat apa ya namanya, kemungkinan bisa terjadi. Jadi gitu, karena ada hormonnya, jadi tentu sel akan terus beregenerasi untuk menghasilkan sel-sel baru gitu. Baik, terima kasih Bu Antika sudah sharing dan kepada Pak Evan yang sudah menjawab dengan jelas. Kemudian kepada Bapak Ibu lainnya, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Bu Adik mungkin ada yang ingin bertanya, atau Pak Aris, atau mungkin Pak Agus yang tadi baru join, Bu Novi. Oke. Jadi mungkin aku tambahin dikit lagi bahwa dalam proses planning untuk kita mendapatkan keturunan atau mengandung, jadi tidak hanya dititik beratkan pada perempuan. Jadi kan biasanya di kalangan masyarakat pasti kalau tidak mengandung pasti yang disalahkan perempuan. Tetapi mari kita ubah itu, bahwa dalam proses pertanyaan ini kita harus dua-duanya bekerja sama gitu. Jadi tidak hanya dititik beratkan kepada perempuan, jadi sel sperma berkualitas dan juga sel telur berkualitas. Jadi jangan hanya satu pihak. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Stefan dan juga kepada materi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada pertanyaan tentang kesuburan yang lagi, saya mungkin ingin mengingatkan kembali bahwa besok hari Selasa jam 3 sore di jam yang sama, terutama kepada member-member dan leader-leader kita, jangan lupa hadiri online leaders meeting ya, di mana kita akan membahas tentang Enhanced Marketing Plan 2024. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya bisa hadir semuanya, diajak hadir pada leader-leadernya yang lain, kepada member-member Nutrik yang lama ataupun yang sudah join Nutrik, biar lebih tahu informasi yang akan disampaikan di besok hari. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Yang bisa on cam boleh on cam dulu, yang tidak bisa tidak apa-apa. Oke, baik. Pak Tyson sudah, Pak Albert sudah, Pak Aris, Pak Ayu, Mas Sari, Bu Novi, Pak Robert. Oh, Pak Tyson, looking good ah. Pak Robert, Bu Meli, Bu Antika, Pak Agus, Bu Tutik, Bu Adik, Pak Alex. Mungkin yang bisa on cam, di on cam sebentar untuk foto saja. Oke, baik, tidak apa. Oke, sudah. Pak Hayu sudah. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, dalam hitungan 1, 2, 3 ya.
1, 2, 3. Oke, siap. Nah, satu lagi gaya cuan. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus berprospek menyebarkan informasi kesehatan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Evan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membantu kegiatan kita di lapangan nantinya. Baik, pada Bapak Ibu semuanya, saya selaku MC hari ini, Ica mengundurkan diri. Selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat. Saya Makasih tutup. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya semua. Terima Thank you kasih. semua. Mbak. Sampai Terima ketemu di kasih. sesi Sampai berikut ya. ketemu.